Wah, ini bukan tugas mudah menjaga rumah sakit pasien jiwa, Di. Lah emang rumah sakit itu rumah sakit jiwa? Sebetulnya sih bukan rumah sakit jiwa, semacam klinik umum biasa gitu. Ada bagian bersalin, ada bagian anak. Kebetulan saya kebagian di bagian kejiwaan. Hati-hati lo, deket-deket orang sakit jiwa, nanti lo ketularan. Tapi bener ya, Di, kalau kita ingat kejadian malam itu, wah, ngeri. Mama mau pergi kemana sih sama Om Eko? Mau ke Bali? Mau jalan-jalan? Kok Dimas nggak diajak? Kan Dimas mesti sekolah. Di sini juga ada kakek, ada nenek. Dimas, Mama boleh minta sesuatu nggak sama Dimas? Boleh? Kalau Dimas mau nggak menyenangkan hatinya Om Eko? Dimas, nanti panggil Om Eko Papa. Pasti dia senang sekali. Bima. Mama ngerti. Papa kamu yang sebenarnya itu memang bukan Om Eko. Tapi kan sekarang Om Eko sudah jadi suami Mama. Jadi Dimas boleh panggil dia Papa sekarang. Sini. Aduh, sini. Duduk di sini aja. Emang kenapa sih kalau Mama pergi lama-lama? Tadi Dimas kangen. Kan cuma 4 hari. Emang Mama nggak kangen sama Dimas? Sini dulu. Saya ingin menitipkan pasien Intan Juwita kepada suster. Sama saya, Dok. Iya. Mungkin suster heran. Kenapa saya menitipkannya kepada suster, bukan kepada dokter Silvi atau kepada dokter yang lainnya? Iya. Karena saya percaya suster bisa menjaga dan merawat pasien Intan Juwita lebih baik. Dan juga karena suster adalah orang kepercayaan saya. Saya yakin suster tidak akan mengecewakan. Terima kasih atas kepercayaan dokter yang begitu besar pada saya. Saya akan pergi selama 4 hari. Saya sudah siapkan jadwal, obat-obatannya, dan vitamin. Suster tinggal mengikuti apa saja yang ada di dalam daftar itu. Baik, Dok. Tapi, Dok, menurut pengamatan saya, kondisi pasien Intan semakin hari semakin memburuk. Dia semakin sering berhalusinasi, Dok. Itulah sebabnya sekarang saya menangani. Karena masalah pasien Intan Juwita itu bukan hanya masalah kandungan, tetapi juga masalahnya dia mengalami tekanan mental. Dan saya percaya sekali suster tidak akan mengecewakan. Dan satu hal lagi. Selama saya pergi, saya tidak mau ada orang yang menemui atau mengunjungi pasien Intan Juwita. Paham? Baik, Dok. Kok lucu? Anda menanyakan alamat Intan Juwita, padahal Anda kan suaminya. Kami sudah cerai 1 bulan yang lalu. Maaf, saya tidak tahu soal itu. Gak apa-apa. Masalahnya hanya saya khawatir karena Intan sedang mengandung anakku. Intan Juwita hamil. Saya juga tidak tahu soal itu. Kira-kira Anda bisa cari tahu di mana alamat yang sekarang? Waduh, masalahnya begini, Bung ya. Intan Juwita sudah tidak ada ikatan kerja lagi dengan perusahaan film kami. Terakhir dia mengundurkan diri, minta cuti. Setelah itu hilang begitu saja. Atau begini, Anda bisa tinggalkan alamat Anda di sini. Nanti jika suatu hari Intan muncul, saya akan memberitahu Anda. Ya sudah kalau begitu. Anda bisa menghubungi saya di sini. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Nick, sudah siap semuanya? Aduh sakit sini, Mama coba. Udah? Hah? Apa? Mama pergi dulu ya sama Om Eko.
Dimas di rumah, jagain rumahnya supaya rumahnya jangan hilang. Papa, Dimas tadi bilang apa? Papa hati-hati ya. Dimas. Kamu sama nenek sama kakek jaga rumah ya. Papa Eko sama Mama Nika mau pergi dulu. Ya? Pinter. Yuk, kita pergi yuk. Ya. Ya, ayo mas. Ayo mas, mau dorong ini nggak? Biasanya mama. Bisa nggak? Pinter. Tunggu sama Papa Eko. Saya lihat situ nggak pantas jadi buruh pabrik. Tampangnya sih tampang anak gedongan. Emang semua itu bisa dilihat dari tampangnya, hah? Iya, rumah saya kecil, sangat sederhana. Tapi lumayan, ada kamar mandi dan dapur di dalamnya. Bagus kok segini sih. Tinggal sendirian. Iya, masih bujangan. Nggak laku-laku, nggak ada yang mau. Alah. Ngomong-ngomong, kapan nih kira-kira bisa pindah ke sini? Ya, kapan aja kalau kau mau. Soal ongkosnya kira-kira berapa? Saya kan menaruhkan situ tinggal di sini bukan untuk menarik uang sewa. Tapi supaya saya ada teman. Saya lihat Adi lebih lain dengan anak muda-muda yang lain. Pendiam. Makanya saya tawarkan situ tinggal sama saya. Supaya bisa irit ongkos. Aduh, jangan deh kalau begini. Sayangnya juga nggak enak dong. Kenapa nggak enak? Situ kan sewa kamar gratis. Sedangkan saya ada teman. Adil kan? Saya jadi merasa sangat beruntung. Terima kasih ya. Oh ya, saya mandi dulu ya. Nanti malam saya udah mulai masuk ke rumah sakit. Oke, kalau gitu saya juga pulang deh, ambil barang. Ya, oke, yuk. Ya, sampai besok. Ya. Wah, ini bukan tugas mudah menjaga rumah sakit pasien jiwa, Di. Lah emang rumah sakit itu rumah sakit jiwa. Sebetulnya sih bukan rumah sakit jiwa, semacam klinik umum biasa gitu. Ada bagian bersalin, ada bagian anak. Kebetulan saya kebagian di bagian kejiwaan. Hati-hati lo, deket-deket orang sakit jiwa, nanti lo ketularan. Tapi bener Edi, kalau kita ingat kejadian malam itu, wah ngeri. Keadaannya semua menyedihkan, menyeramkan, kayak kuntilanak. Nih. Ini. Saya buatkan buat kamu. Apa nih mas? Itu teh melati kesukaan saya. Saya buatin buat kamu. Makasih ya mas. Ya. Enak? Dihabisin dong. Mumpung masih hangat. Jadi enak, ya kan? Iya deh.
Mas, Iya. panas nggak? Aduh, panas ya, AC-nya nggak nyala ya, Mas? Hah? Saya ingin kamu menikmati malam pengantin kita yang tertunda nih, Ken. Saya ingin membuktikan bahwa saya lebih hebat dari laki-laki manapun. Hah? Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa membahagiakan kamu sebagai seorang suami.